Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sangat baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena ada kesempatan yang begitu indah dan berharga bagi kami sekalian untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan segala pokok doa kami, ada kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan bimbingan-Mu ya Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya siapkan dari Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya keinginan di dalam hatinya. Termasuk kita semua. Terkait dengan apa yang diinginkan hati, ini bisa juga dikategorikan sebagai cita-cita atau suatu harapan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menemukan ada buku-buku yang judulnya begitu menarik. Kiat sukses. Atau langkah-langkah untuk menjadi orang yang sukses. Ada begitu banyak motivator juga memberikan kita metode-metode untuk mendapatkan kesuksesan. Dan dari buku-buku yang kita baca itu atau dari ungkapan-ungkapan motivator itu, seringkali kita begitu mempercayainya lalu mencoba untuk menerapkan tips-tips atau metode-metode yang disarankan. Menerapkan atau mencoba untuk melakukan metode-metode itu bukanlah sesuatu yang salah. Karena bisa jadi waktu kita melakukannya, kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Namun demikian saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya tentu saja seharusnya kita lebih mempercayai tentang tips atau metode-metode atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu keinginan. Nah, di dalam ayatnya yang keempat, kalimat terakhir ini begitu menarik karena di sana diungkapkan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Maka Ia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jikalau kita seringkali mempercayai buku-buku yang memberikan metode-metode atau motivator yang memberikan kita ide-ide tentang kiat untuk mencapai sukses, semestinya kita lebih mempercayai prinsip-prinsip rohani. Mengapa demikian? Oleh karena yang pertama, prinsip-prinsip rohani itu ditetapkan oleh Tuhan. Jikalau prinsip-prinsip rohani itu ditetapkan oleh Tuhan, maka tentu saja metodenya, kiatnya pasti benar dan tepat. Karena itu kita tidak perlu meragukannya. Yang berikutnya adalah karena Tuhan yang menetapkan metode itu, maka di dalam prinsip rohani ini kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena ada ruang di mana mujizat terjadi. Ada ruang di mana mujizat terjadi. Artinya bahwa yang berperan di sana bukan hanya diri kita, tetapi di dalam prinsip-prinsip rohani Tuhanlah yang berperan. Dari sanalah kita
memegang prinsip. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya akan membagikan beberapa prinsip rohani tentang mendapatkan apa yang diinginkan hati. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Kata percayalah kepada Tuhan ini bukan hanya sekadar konsep bahwa kita mempercayai Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih. Tetapi percaya yang dimaksudkan ini adalah sampai kita benar-benar mengandalkan Tuhan bahwa Dia sanggup. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada lagi ruang keraguan di dalamnya. Yang ada adalah benar-benar bersandar karena yakin Tuhan sanggup untuk melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan apa yang diinginkan hati kita, selain percaya kepada Tuhan, tetapi juga ada prinsip rohani yang lain, yaitu lakukanlah yang baik. Masih dalam ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dengan kata lain, untuk memperoleh apa yang diinginkan hati kita, Tuhan minta kita untuk hidup kudus, melakukan sesuatu yang baik. Karena itu, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, seseorang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang jalannya adalah jalan yang benar. Yang pikirannya adalah pikiran yang suci. Yang perkataannya adalah perkataan yang mulia. Lakukanlah yang baik. Yang berikutnya, masih dalam ayat yang ketiga, prinsip rohani yang ketiga adalah diamlah di negeri. Ini berbicara tentang seseorang yang akan menerima apa yang diinginkan hatinya dari Tuhan adalah mereka yang menjaga hati yang tenang. Jangan gelisah, jangan bimbang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Yakobus pasal 1 dinyatakan begini. Jikalau seseorang meminta, mintalah dengan iman. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu artinya untuk mendapatkan sesuatu, prinsip rohani yang berikutnya adalah kita harus menjadi orang tenang. Rasa gelisah seharusnya dijauhkan dari diri kita. Harus tenang. Yang berikutnya, masih dalam ayatnya yang ketiga. Dan berlakulah setia. Seseorang yang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari Tuhan adalah seseorang yang oleh Tuhan didapati bahwa pribadi ini adalah setia. Kita tidak boleh berubah setia. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia beribadah kepadanya, setia berdoa kepada Tuhan, atau dalam bahasa Tuhan Yesus, jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir, untuk memperoleh apa yang diinginkan hati kita, prinsip rohani adalah bergembiralah karena Tuhan. Menarik di sini karena biasanya orang itu bergembira kalau dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi prinsip rohani di sini justru mengatakan untuk mendapatkan sesuatu maka kita harus terlebih dahulu menjaga suasana hati yang gembira. Tidak ada berkat di dalam keluh kesah, tidak ada berkat di dalam mengeluh, tidak ada berkat di dalam menggerutu. Berkat itu datang oleh karena kita menjaga suasana hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita pernah mencoba untuk melakukan tips-tips, metode-metode yang diberikan oleh pakar-pakar, motivator-motivator, maka semestinya kita lebih mempercayai dan mempraktekkan prinsip-prinsip rohani. Mengapa demikian? Karena prinsip-prinsip rohani pasti tepat, tidak akan salah. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang menetapkan prinsip rohani. Dan yang berikut, kalau kita melakukan prinsip rohani, ada ruang di mana Tuhan bekerja secara ajaib, mujizat terjadi. Karena itu, jikalau saudara-saudara memiliki keinginan, hasrat dan harapan, ungkapkanlah kepada Tuhan malam hari ini lewat doa-doamu. Tetapi ingat, ada prinsip rohani yang harus kita praktekkan. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, tenanglah, setialah, dan jaga suasana hati gembira. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, sesungguhnya kami manusia, kami anak-anak-Mu terlalu banyak
keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami memperoleh prinsip-prinsip rohani daripadanya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kami inginkan di dalam hati kami, Tuhan mau supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan mau supaya kami menunjukkan bahwa kami berlaku yang baik dalam hidup ini. Engkau ingin ya Tuhan, bahwa kami menjadi tenang di dalam hidup kami. Supaya kami setia di dalam hidup ini. Bahkan agar kami menunjukkan di jalan hidup kami yang penuh dengan keinginan, kebutuhan ini, kami tetap menjaga suasana hati yang bersukacita. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan masuk dalam doa-doa kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pondasi untuk kami jalani hari-hari ke depan. Menikmati pemberian-pemberian Tuhan di dalam memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mengajak kita, mari kita bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita untuk tetap bisa menjalani kehidupan kita. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan sudah menopang memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan. Bahkan Tuhan masih memberikan kita kekuatan di dalam masa pandemi ini. Mari kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk usaha pekerjaan kami. Terima kasih untuk segala hal berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya di masa pandemi ini kami boleh tetap mendapatkan, merasakan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kedua, mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa supaya kehidupan rohani kita tetap terjaga di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita dan bahkan seluruh jemaat Tuhan dapat bertumbuh melalui firman Tuhan. Kita tetap memegang teguh Alkitab sebagai otoritas yang terutama dalam kehidupan kita. Kita terus membaca, kita boleh terus merenungkan. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan kerinduan dalam hati kita untuk mencintai firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita juga boleh konsisten untuk lebih dekat dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Saya mengajak kita menundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di masa-masa pandemi ini. Kami membutuhkan firman Tuhan. Kami membutuhkan sabda-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kami mendapatkan itu daripada firman. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami. Berikan kami kegairahan, berikan kami kerinduan. Supaya kami boleh bersama-sama untuk terus membaca firman, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga dari situ kami mendapatkan kekuatan untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kepada kami Tuhan gairah untuk terus mau berkat dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang berikutnya saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita berdoa untuk gereja kita dan pelayanan kita di tempat ini. Secara khusus mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk bakal calon majelis yang telah memberikan diri, telah memberi kesediaan untuk menjadi majelis jemaat yang akan dipilih nanti oleh jemaat. Mari kita doakan juga dalam proses pemilihan ini, dan bahkan kita doakan supaya majelis yang terpilih betul-betul mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk proses pemilihan majelis, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberikan kemampuan, hikmat bagi setiap panitia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sudah memberi kesediaan diri mereka, supaya mereka boleh dipilih menjadi majelis. Beri hikmat kekuatan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan ketika hasilnya nanti boleh ada majelis yang terpilih, itu betul-betul mereka orang yang terpilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Saudara, berikutnya mari kita berdoa untuk persiapan Natal di bulan Desember. Di tengah-tengah masa pandemi ini, dalam segala keterbatasan, kita doakan untuk panitia, khususnya Agape Ministry, di dalam mempersiapkan pelayanan. Kita berdoa supaya mereka boleh mempersiapkan Natal ini dengan baik tanpa mengurangi arti Natal yang sesungguhnya. Berdoa supaya setiap panitia
boleh diberikan juga kesehatan dan bahkan kekuatan. Apapun bentuknya, kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kami berdoa untuk rencana Natal gereja kami di dalam keterbatasan masa pandemi ini. Tuhan, Engkau yang menolong khususnya panitia AKP Ministry. Tuhan, tolong dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Berikan hikmat, beri kekreativitasan, berikan kekuatan supaya Natal ini boleh digarap dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala keterbatasan ini kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengajak kita saat ini untuk berdoa. Mari kita doakan untuk Sulawesi Tengah. Kita berdoa saudara agar suku-suku yang belum dijangkau dengan Injil, supaya Injil itu boleh sampai ke tangan mereka. Kita berdoa untuk setiap misionaris. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang diutus ke pedalaman. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen siapapun itu yang Tuhan pakai, supaya mereka boleh menjadi pemberita Injil. Dan Injil Tuhan diberitakan di tempat di mana yang mereka belum pernah mendengarkan Injil. Mari kita berdoa supaya Injil Tuhan ini boleh sampai ke suku-suku pedalaman yang membutuhkan Injil Tuhan. Mari bersama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil-Mu di pelosok-pelosok di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para misionaris. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melaksanakan misi kudus ini. Kiranya Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keselamatan, keamanan, sehingga ya Tuhan mereka boleh setia untuk tetap mengerjakan panggilan pekabaran Injil di tengah-tengah tantangan dan bahkan permasalahan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong mereka sehingga Injil Tuhan itu dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kita. Presiden, wakil presiden, jajaran para menteri. Kita juga mendoakan untuk setiap kepala-kepala daerah, baik dari pusat sampai ke yang paling bawah. Kita berdoa juga secara khusus untuk pemilihan kepala daerah serentak. Di bulan Desember nanti kita berdoa untuk keamanan. Kita berdoa untuk kedamaian. Dan kita berdoa supaya pemimpin yang terpilih boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya proses pemilihan kepala daerah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh mengerjakan bagian tugas, tanggung jawab abdi negara itu dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga Tuhan, supaya di dalam masa-masa pandemi seperti ini, pemerintah boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan pilkada Tuhan yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Kiranya Tuhan menolong, beri keamanan, beri kedamaian, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan pemimpin yang terpilih itu betul-betul boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, kota Palu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menaikkan seluruh doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu keterbatasan kami, ada hal-hal yang tidak sempat bahkan tidak mampu kami ucapkan. Tetapi kami percaya ketika kami berseru, Tuhan, Engkau mendengarkan. Dan setiap doa kami yang naik di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih untuk waktu berdoa ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini, bahwa untuk minggu kedua dan ketiga, saudara kita akan masuk di dalam persekutuan doa wilayah masing-masing. Dan persekutuan doa wilayah masing-masing ini akan dipimpin oleh gembala masing-masing wilayah.
Dan biarlah jemaat boleh dengan penuh kerinduan bersama-sama di dalam persekutuan doa wilayah yang akan dilaksanakan via Zoom meeting yang nantinya akan dibagikan kepada setiap kita. Yang kedua, saudara, untuk minggu keempat kita juga akan masuk di dalam persekutuan doa Zoom. Tetapi dalam minggu keempat kita akan persekutuan doa secara gabungan dan bersama-sama dengan seluruh wilayah yang ada di GKI Palu ini. Mari jemaat juga saya undang untuk boleh bersama-sama penuh rasa rindu bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa. Baik itu minggu kedua, ketiga maupun minggu keempat secara gabungan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini atas kehadiranmu di tengah-tengah ibadah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar, kami percaya Engkau menjawab, kami percaya Engkau mengabulkan setiap permohonan yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, kami kembali menengadah kepada Tuhan dan memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.